La Tamuddan. La tamuddanna yadaka ilal ardi minal khalaiqi illa antara annal muhtiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fa khudma wa bangkakal ilm. Janganlah engkau panjangkan tanganmu, janganlah engkau panjangkan, jangan engkau padahkan tanganmu kepada mengambil pemberian daripada makhluk, melainkan bahwa engkau pandang bahwa yang memberi pada mereka itu Tuhanmu. Maka apabila ia seperti demikian, hendaklah engkau mengambil barang yang sesuai dengan pengetahuan. Jangan engkau panjangkan akan tanganmu kepada mengambil minal khalaiqi daripada makhluk. Jangan engkau panjangkan tangan engkau kepada mengambil pemberian daripada makhluk illa antara, kecuali engkau mendekatkan amal mu'tiyah, bahwasanya yang memberi fihim pada mereka hal tadi maulaka Tuhan engkau. Jadi kalau mengambil pemberian ini orang yang tajrid, orang yang tajrid, ini orang tidak berusaha, ya. Nah, kalau ada makhluk memberi, dia jangan mengambil kecuali dia mengikatkan
yang memberi itu adalah Tuhan. Manusia yang memberi, makhluk yang memberi itu hanya perantara. Sebetulnya yang memberi itu Allah. Ya, sebetulnya yang memberi itu Allah. Baiklah pun tak kadzalik, apabila ada engkau seperti demikian itu, artinya mengetikatkan yang memberi itu adalah Allah, makhluk itu hanya perantara. Kalau engkau macam itu, fakut, maka ambillah olehmu mawafaqal ilmu, akan barang yang menyesuai akan dikau oleh ilmu. Janganlah engkau panjangkan tanganmu kepada mengambil pemberian daripada makhluk, melainkan bahwa engkau pandang, ya, engkau etikatkan bahwa yang memberi pada mereka itu Tuhanmu. Maka apabila ia seperti demikian, yaitu ya pandangnya tadi yang memberi itu adalah Tuhan, hendaklah engkau mengambil barang yang sesuai dengan pengetahuan. Rezeki yang kita dapat itu ada dua bagian. Pertama, barang yang diusahai seperti berdagang. Nah, itu namanya orang yang punya asbab lagi, sebab lagi. Nah, seperti berdagang, bertani, berternak, dan lainnya. Masalahnya, ya, usaha tadi diuraikan di dalam ilmu. Inilah rezeki umum manusia. Kebanyakan manusia rezekinya dengan asbab, dengan usaha. Itulah kebanyakan manusia. Kedua, rezeki yang tiada diusahakan, inilah rezeki orang yang tajrid, yang tidak berusaha. Mereka mendapatnya tiada dengan sebab dituntut dan dicari-cari, dan tiada pula dikira-kira. Ya, rezeki yang seperti ini datangnya daripada manusia juga, atau juga dari lainnya. Maka syarat boleh mengambilnya itu dua. Pertama, dipandangnya bahwa yang memberi itu adalah Allah, dan orang yang menyampaikannya itu adalah sebab. Tapi terima kasih juga dengan yang menyampaikan. Hakikat di hati tadi sebenarnya yang memberi adalah orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikannya itu adalah sebab dan perantaraan saja. Kedua, barang pemberian itu benar-benar halal, yang diusahakan halal, yang pemberian orang tadi dalam pengetahuannya. Dan dua orang yang harus mentasarrufkan hartanya. Tasarruf itu yang menggunakan, membelanjakan. Rubama kalau kita sebut tapi yang mengarangnya ahli saraf, beliau ada ngaran saraf. Rubama tahya al-alifun, ya, barangkali atau kadang-kadang malu, orang yang arif itu malu ayarfana, bahwa melaporkan hajat tahu akan hajatnya bila maulahu, kepada Tuhan
minta sama Tuhan benar makhluk kalau orang narik tadi. Nah, liktibai bimasyiatihi, karena mencukupkannya, ya, karena mencukupkannya orang narik tadi bimasyiatihi dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki memberi, diberinya. Kalau tidak hendak diberi, ya tidak diberi. Cukup kehendak Allah. Biar kita minta kalau Allah ada menghendaki. Jadilah, ya. Biar kita ada minta, tapi kalau Allah menghendaki, ya terlaksana. Ya. Pakai pala yastahi an ayyarfa'ah ila khaliqati. Rubamas tahyal arifu, kada jemak ya. Rubamas tahyal arifu, bukan arifuna, bukan. Sebab ayyarfa'a mufrad. Kalau nya jamak ayyarfa'u, kesalahan cetak barangkali, kesalahan nulis. Rubama stahyal arifu, mufrad bukan jamak. Ayyal fa'a, arif kembalinya, baru hajatahu, hajatnya arif ila maulahu, kepada Tuhannya arif. Liktifaihi, karena mencukupkannya si arif, bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, ya sudah, ada payah kita ngelapor hajat kita tuh, pada payah dilaporkan sama Tuhan, ada payah berdoa minta. Tuhan kan dia kan berkehendak, dikehendakinya diberikan, kehendaknya tidak kan. Biar kita minta supaya diberi, tapi Tuhan kada hendak memberi, ya. Jadi cukup terserah Allah aja kehendaknya Allah. Pakai pala yastahi, bagaimana tidak malu. Pakai pala yastahi,
Pakai pala yastah, bagaimana tidak malu pakai pala. Yastahi, bagaimana tidak malu, ya. Pakai pala yastahi, bagaimana tidak malu arif ayar fa'aha, bahwa dia melaporkan akan hajatnya ila khalikatihi, kepada makhluk, ya. Barangkali orang yang arif itu merasa malu bahwa ia membawa atau melaporkan hajatnya kepada Tuhan, karena mempadanya, mencukupkannya si arif tadi dengan ketentuan, hendaknya masih ada enggak. Bagaimana pula ia tiada malu membawa hajatnya kepada makhluknya. Dahulu telah disebutkan bahwasanya doa dan meminta itu adalah ibadah. Dalam hukum syarak berdoa itu ada yang diwajibkan, seperti doa-doa yang terkandung di dalam rukun sembahyang. Ada pula yang sunnah. Maka bagi orang arifin, apabila menilik kepada ketentuan-ketentuan Tuhan, ya, keputusan yang telah ditentukannya, baik mengenai rezeki dan nasib seseorang. Rezeki tidak akan bertambah karena berdoa, dan tidak akan lepas daripadanya karena ia berpaling. Tuhan berjanji dengan memberikannya, dipinta tidak atau tiada, tetap juga ia memberi. Maka oleh itu, apabila kuat tilikannya, pandangannya ke pihak ini, ia sangat malu menyatakan hajatnya, melakukan hajatnya kepada Tuhannya, dan Tuhan lebih mengetahui hajat-hajat dan kefakiran hambanya. Yang demikian bukanlah menjadi ketetapan baginya atau ketentuan amaliyahnya. Jadi yang demikian Tuhan itu membagi, ya, itu bukan ketetapan baginya atau ketentuan amaliyahnya, bukan karena dia beramal. Sebab kemarin sudah dibilang, berdoa kan baru, ketentuannya sudah pada azal, pada ilmu Tuhan yang tidak berpermulaan. Jadi bukan karena kita istimewa, bukan karena kita banyak beramal maka dibagi kita, tapi sudah ketentuan, sudah kehendak Allah. Masya Allah, karena amalan dosa lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Cuma kita tidak tahu lalu sibuk. Ya. Sudah ada ketentuannya.
Jadi pemimpin sudah ada ketentuannya, siapa yang jadi pemimpinnya sudah ada ketentuannya. Karena ada tahu ya, harus rekor. Jibril datang ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api. Apa hajat? Ya, saya bilang sama Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan tahu. Tuhan tahu aja. Ya kan? Ada perlu melapor sama Tuhan. Tuhan tahu aja deh. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tuhan tadi tahu ya, tempat makhluk ini tahu ya, dan tempat tersembunyinya tahu. Makanya Allah suruh Nabi Musa membelah batu. Sudah dibelah, belah lagi sampai belah yang ketiga ada ulat. Tahu Tuhan tempat ulat itu. Ingat Tuhan, bukan tidak ingat. Ya, memberi rezeki ulat dalam batu. Tahu Allah dalam batu besar ada ulat. Tahu Allah tempatnya hambanya tadi. Tahu ngasih rezekinya. Rupanya di sekeliling ulat ada lumut, tumbuh lumut. Nanti dimakannya dipelihara ada lagi tumbuh lumut. Itu ada diceritakan di Putih ya. Orangnya, istrinya meninggal. Sekali dia menunggu, seorang siapa menunggu kesahwat dia disetubuhinya. Sudah itu ditanam ya, kehendak Allah hamil. Perempuan melahirkan, lahir anaknya nusuk, susunya ini ada itu. Tuhan tahu tempatnya ini ada anak di dalamnya. Kalau dia perlu nyusu, dari susunya yang lainnya hancur, susu itu ada hancur dan mengeluarkan air susu. Lalu saya ngaji sama ayah. Yang ngaji mulai aku datang ngaji dengan ayah tahun 74 sampai beliau meninggal tahun 2011 ya. Berapa tahun hitung lah sampai ikut ngaji. Kalau meninggalnya ya tahun 74 sampai berapa 2000 berapa? 1904 ya. Ini Banjar meninggal lupa. Dipotong mondok di Jawa 4 tahun kurang sebulan. Nah itu balik lagi istirahat, balik mondok istirahat. Kali ini Banjar sakit. Nah bilang beliau sakit kalau meninggal dengan siapa lagi orang ngaji pula. Istirahat sebentar.
Idza tabassa alaika amran. Sudah ya? Ya, itu lagi tadi. Sampai itu apa tadi? Allahu a'lam. Amin amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sabbitna wa aqim mana wa sabbitna wa sabbitna Allahumma af'alna wa istiqamna wa Allahumma amin. Nah dunia marah kita salihun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.